Halo semuanya, selamat datang di Ngaklik Talks, podcast dari tim KKN PPM UGM Ngaklik tahun 2021. Bersama saya, Asa Melani Permatasari, yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, podcast kali ini kita akan membicarakan mengenai situasi yang sedang kita rasakan saat ini, yaitu pandemi COVID-19, yang bertemakan COVID-19, aku harus apa? Nah, untuk itu, aku di sini tidak sendirian. Aku akan ditemani oleh seorang dokter, yaitu Dr. Mita. Halo Dr. Mita, selamat datang. Apa kabar? Halo, Asa. Kabar baik, sehat. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, untuk itu, mungkin Dok boleh perkenalan terlebih dahulu, terus boleh ceritain sedikit kesibukan sekarang ini sedang apa, dan juga ceritain sedikit aja mengenai pengalaman awal saat kemunculan virus COVID-19 ini, Dok. Oke. Ceritanya mungkin sedikit aja ya, soalnya dengan kenaikan. Iya, Dok. Aku, memang apa ya, tenaganya terbuang banyak, tapi ya gitu. Oke, sebelumnya ya perkenalkan, saya Dr. Mita. Saat ini saya ada praktek di sebuah puskesmas di rumah sakit juga. Nah, kemudian ya terkait situasi pandemi ini, kemarin kita sempat mengalami lonjakan kasus ya toh, yang mulai naik itu di bulan-bulan Juni. Waktu Mei masih kelihatannya masih oke. Ya, pokoknya setelah inilah Idul Fitri itu benar-benar yang setiap hari, apalagi kan saya di puskesmas juga ya, di sana yang tracing, swab, terus memantau pasien-pasien yang isolasi mandiri itu juga. Jadi kerasa betul-betul apa ya, tenaganya tuh terkuras habis. Tapi sekarang kalau dilihat berkat PPKM yang sudah dilaksanakan sejak kurang lebih udah hampir 1 bulan ya berarti ya? Iya, dari 3 Juli. Ini memang kelihatan udah mulai menurun kasusnya. Tapi jumlah pasien yang meninggal pun juga banyak gitu. Jadi kita nggak boleh terlena sih kalau melihat apa ya, istilahnya kurvanya yang sudah mulai turun, bukan berarti terus kita udah bisa bebas lepas lagi, itu enggak. Iya, benar. Jadi kita harus tetap prokes, itu yang utama. Ya, cukup pengalaman yang cukup melelahkan dan memorable ya mungkin ya Dok ya. Ya. Nah, mungkin aku mau sedikit ngasih tahu mengenai data statistik yang aku ambil dari corona.jogjaprof.go.id per tanggal 30 Juli kemarin itu. Di Sleman sendiri, untuk pasien yang dirawat itu ada sebanyak 26.849 jiwa, dan terkhusus di Kecamatan Ngaglik itu ada 2.726 jiwa. Nah, ini merupakan ya kasus yang nggak sedikit sih, cukup banyak juga yang ngeri juga sih ini. Nah, untuk itu kita kan udah hidup berdampingan dengan pandemi ini tuh udah kurang lebih 1,5 tahun lebih ya Dok ya. Nah, mungkin kan dari kita, dari masyarakat mungkin kayak ada yang ngerasa udah capek, udah lelah. Kapan sih pandemi itu berakhir? Pengen deh buat kembali ke dulu sebelum ada pandemi, kita bisa kumpul, bisa main dan lain-lain kayak gitu. Nah, kondisi kelelahan ini mungkin bisa disebut dengan pandemic fatigue ya Dok. Mungkin boleh dijelasin apa sih sebenarnya pandemic fatigue itu dan gimana cara kita mengelola atau menangani pandemic fatigue itu Dok? Oke,
Jadi betul tadi pandemic fatigue. Fatigue itu sendiri kan artinya kelelahan. Ya kita lelah sama situasi pandemi yang enggak selesai ini. Aku pun juga capek, semuanya pun capek. Udah bosen lah kalau diajak bahas tentang pandemi itu pasti paling gitu-gitu aja. Tapi gimana cara kita mengatasinya itu ya, kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, kita tuh nggak boleh hanya berfokus pada rasa capek atau kelelahan dan ya bosan sama pandemi itu. Jangan terfokus ke situnya, tapi kita harus lebih fokus ke problem solvingnya, cara mengatasinya gimana gitu. Jadi kalau misalnya ditanya butuh hiburan, iya sama, kayak di rumah terus jenuh sama. Jadi yuk ditahan dulu yuk untuk rasa pengen mainnya, pengen keluarnya, kita tahan dulu. Tetap yang kita utamakan itu protokol kesehatannya tetap diterapkan, dan juga ini tuh juga sebagai bentuk kita menunjukkan rasa empati kita ke orang-orang yang mereka itu ada loh yang kehilangan orang-orang terkasihnya, tersayangnya karena pandemi ini. Jangan sampai kita itu nggak peduli dengan itu semua, jadi kayak abai terhadap prokes, tetap nongkrong sana, nongkrong sini. PPKM selesai nih nanti langsung pada nongkrong di mana-mana, abai nggak pakai masker segala macam. Itu bukan bukan tindakan yang bijak ya. Jadi tetap kita harus bisa fokus ke cara mengatasinya. Jangan fokus terhadap rasa capeknya doang. Karena kalau capek, semua pun juga mengalami hal yang sama. Udah dari segi ekonomi juga turun, ya apalah itu semua, kita jangan terfokus ke masalahnya itu gitu. Iya benar. Nah juga melonjaknya kasus kemarin itu kan dikatakan karena ada variasi baru ya dok ya dari virus COVID-19 ini. Wah udah kayak HP aja ada seri terbaru gitu. Nah adanya variasi baru ini kan karena mutasi dari virus COVID-19 itu. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari mutasi itu, dan udah ada variasi apa aja sih dari virus COVID-19 ini? Oke, jadi gini, kalau dari mutasi sendiri itu tuh kalau nggak salah dari bahasa Latin ya, bahasa Latin mutatus, yang artinya tuh perubahan. Nah, di sini kita bahaskan mutasi gen ya. Jadi ini perubahan dari komponen genetika si virus ini tadi, yang mana gen-gen ini kan dia akan membawa sifat dari si virus. Perubahan ini tadi dia dipengaruhi banyak faktor juga, dan memang virus ini pada dasarnya dia selalu bermutasi, dia selalu berubah gitu loh. Kalau mau dianalogikan mungkin ini mutasi buatan kali ya. Mutasi buatan misalnya ada tuh kemarin tomat warna merah, diubah gennya dia jadi bisa mutasi gennya terus diubah jadi tomatnya warna ungu gitu. Nah ini sama kurang lebih. Tapi kalau ini dia bukan buatan, dia memang alami, natural terjadi seperti itu gitu loh, mutasi di virus ini. Nah adanya sedikit perubahan aja dia sudah bisa menyebabkan sifat yang berbeda gitu. Nah, kalau di Indonesia ini kemarin itu yang sering disebut itu kan banyak yang alfa, itu yang pertama kemunculan itu kan. Alfa, beta, terus gamma, dan sekarang yang lagi banyak diangkat dibahas lagi itu delta, ya kan? Bahkan kemarin sore saya baru aja baca ada baru lagi delta plus. Udah delta plus lagi ya. Ini delta plus ini ditemukan di Jambi sama Sulbar kemarin kalau baca. Nah itu kalau variasi virusnya yang saat ini yang ditemukan dan dikenal itu ada 4 itu sih, tapi alfa, beta, gamma sama delta. Banyak juga ya ternyata. Dan kemarin kan banyak dibicarain yang delta tadi ya dok ya, yang dari India kan dia delta itu. Ya waktu itu soalnya ditemukannya di sana.
Terus emang sebenarnya dari variasi Delta ini itu sendiri apakah ada jalur penularannya itu apakah berbeda atau gimana? Karena kenapa dia bisa membuat melonjaknya kasus gitu loh, kan yang kita tahu alur penyebarannya itu kan dari droplet ya dok ya, yang awal itu kan kita tahunya gitu. Nah, apakah dari si virus Delta ini ada perbedaan atau sebenarnya sama atau gimana dok? Oke, jadi sebenarnya dari semua varian yang tadi kita sebutkan itu cara penularannya masih sama, semuanya sama lewat droplet. Cuma yang berbeda memang kecepatan penularannya. Kalau yang Delta ini memang diteliti katanya dia bisa menularnya itu lebih cepat, hanya dengan papasan itu bisa langsung tertular seperti itu kan. Kemarin juga banyak literasi yang keluar seperti itu. Dan ini yang kalau aku sering sering ditanya sama pasien itu sekarang kalau datang keluhannya itu semua flu, semua rata-rata itu datangnya flu. Dok, saya demam, saya batuk pilek, nyeri tenggorokan, terus tambah lagi hilang penciuman. Kalau hilang penciuman udah lebih spesifik ya. Cuma sekarang ini susah mendiagnosisnya itu karena gejalanya itu sama seperti flu semuanya. Dan caranya kita bisa tahu jelas itu ya harus di swab, karena ya memang alat untuk menegakkan diagnosisnya untuk tahu betul ini karena COVID atau bukan itu ya harus di swab, di tracing itu tadi. Rata-rata pasien pun juga pada takut ya, kayak mereka itu kalau ini ya pada abai, tapi waktu di tracing nggak mau, di swab waktu positif dibilangnya di COVID kan disuruh isoman jenuh, terus kalau sampai kenapa-napa nanti kiri tenaga kesehatannya kan pada bilang gitu ininya. Nah sekarang terus gimana cara kita bisa bedain antara flu yang biasa sama COVID ini? Ini dari kecepatan penularannya itu tadi. Kalau flu paling dia ada satu yang lagi flu, dia menularkan itu paling ya kok satu orang sakit ke satu atau dua orang aja. Tapi kalau COVID ini dia bisa nyebar lebih dari 3 orang itu langsung ketularan dalam waktu rentang yang sama. Ya kurang lebih dalam waktu yang berdekatan. Itu. Jadi kecepatan penularannya ini yang perlu sangat dia amati dan diperhatikan. Ya, berarti perbedaannya itu pada gejalanya itu hampir sama dengan flu dan kecepatan penularannya dok dari variasi Delta ini ya dok. Nah, untuk itu kan pasti ada nih cara pencegahannya untuk penularannya gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakuin gitu dok buat dengan cara yang penularan seperti itu dok? Sebenarnya sudah banyak digaungkan di mana-mana ya untuk cara pencegahan penularannya itu kan ya protokol kesehatannya ini tadi 5M itu. Apa aja coba mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Betul, jadi gini, mau varian virus apapun, cara perlawanannya itu sama, yaitu dengan menurunkan angka penularannya. Caranya itu apa aja? Jadi ini semua keputusan ada di tangan kita gitu ya. Kita mau melawan atau menyerah, itu semua ada di tangan kita keputusannya. Jadi yang pertama harus mau melakukan protokol kesehatan 5M itu tadi. Itu mau atau enggak dilakukan ya toh. Terus habis itu mau enggak melakukan pola hidup sehat. Ya, karena itu juga tetap penting karena itu akan bantu membangun imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita yang bagus itu kan dia akan mencegah penularannya itu tadi juga. Kemudian juga mau nggak kita kooperatif untuk dilakukan testing dan juga tracing itu juga penting. Bahkan kemarin Pak Luhut aja tahu nggak yang berita terbaru, akhirnya beliau menyadari bahwa tracing ini adalah satu hal yang perlu dan sangat penting dalam mengatasi pandemi saat ini. Ya beliau agak telat ya mungkin ya karena
tracing ini sangat penting. Itu tadi kita mau kooperatif nggak untuk dilakukan testing di swab, di tracing, ditanya-tanya sama pihak puskesmas biasanya ya. Itu juga mau nggak mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah ini. Itu 4 hal itu tadi yang sangat sangat penting dilakukan dan dipahami untuk nanti bisa kemudian menurunkan angka penularan. Iya, cukup banyak ya dok. Ya gimana lagi, kita harus mau tuh melakukan itu tadi semua untuk mengurangi penyebaran virus tadi, biar balik lagi kayak yang dulu gitu, biar nggak kayak gini terus gitu ya dok. Nah, terutama untuk yang ini dok, memakai masker itu kan kemarin sempat diberitakan ada himbauan untuk menggunakan double masker. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus double masker? Apakah lebih efektivitas atau seperti apa gitu dok? Oke, sekarang aku tanya balik dulu. Kalau dari Asa, taunya double masker itu masker yang seperti apa? Yang untuk double-nya itu? Jadi yang lapisan pertama itu kan masker medis, dan lapisan yang kedua itu kain. Kalau untuk yang masker medis dan masker medis itu tidak diperbolehkan, gitu sih dok, sepengetahuan saya. Ya, betul. Oke, jadi gini, kenapa harus menggunakan double masker ya? Tadi betul seperti kata saya, yang pertama, lapisan pertama kita pakainya masker medis. Jadi kalau untuk masker medis ini, dia untuk tingkat filtrasinya itu kan sekitar 50% ya. Cuma masalahnya masker medis itu dia kurang rapet gitu loh. Jadi ada kemungkinan yang samping-samping sini ya dok. Ya, dia tetap bisa tembus kan dari samping-samping, makanya perlu dibeli lagi tapi pakai masker yang kain. Masker kain ini harapannya supaya bisa lebih tertutup rapat lagi, tadi yang rongga-rongganya itu jadi tertutup. Nah, kalau masker medis itu tadi kan sekitar 50%, masker kain pun juga dia filtrasinya juga sekitar 50%. Itu kalau mereka digabung, itu filtrasinya jadi sekitar 80%. Persisnya saya juga lupa sih berapa 80%-nya itu. Nah, terus kalau yang tadi kamu kan bilang masker medis itu kan nggak boleh yang double masker medis ya, karena ya itu tadi filtrasinya nanti juga ya sama aja dan rongganya juga nggak akan ketutup kanan kiri ya kan. Terus yang juga ada sekarang kan sebenarnya masker yang KF94 KN itu ya, kalau itu nggak perlu didouble lagi karena itu filtrasinya dia juga udah tinggi, udah 90 atas, dan dia juga sudah cukup tertutup rapat. Jadi tidak perlu didouble lagi. Nanti malah ngap jadinya susah nafas. Iya. Berarti ini yang double masker itu lebih efektif ya dok untuk mencegah adanya ketularan gitu. Betul. Nah, selain itu kan tadi juga sempat dibilang sama dokter Mita dengan adanya vaksinasi itu juga akan mengurangi penularan ya dok. Nah, itu kan juga vaksinasi itu kan salah satu cara untuk membentuk suatu kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, herd immunity itu apa sih dok? Herd immunity itu dia adalah kekebalan kelompok untuk nanti melindungi yang tidak kebal. Tujuannya itu ini nanti supaya terjadi suatu bentuk perlindungan yang secara tidak langsung. Karena dengan adanya suatu kelompok yang mereka sudah divaksin, ya, mereka itu tidak akan terpapar virus dengan parah gitu loh. Iya. Kan? Jadi ini pun juga tidak akan menyebabkan penularan lebih lanjut lagi untuk kelompok yang rentan, seperti itu. Kurang lebih gambarannya gitu. Jadi harapannya, makanya sekarang kan pemerintah sedang menggencar-gencarkan si program vaksinasi ini tadi, dengan harapan kita bisa mencapai titik herd immunity itu biar juga pandemi juga buruan selesai lah
gitu. Ya, intinya juga menurunkan resiko ya dok dengan adanya vaksinasi ini. Entah menurunkan resiko kita buat kepapar atau menurunkan resiko kita menularkan gitu ya dari. Nah, Betul. sebenarnya tuh gimana sih dok cara kerja si vaksin ini di tubuh kita gitu? Kok bisa jadi menurunkan resiko gitu dok? Oke, cara kerja vaksin ya. Ini juga sering ada pasien yang tanya, emang kenapa sih harus divaksin gini segala macam. Saya kalau suka menganalogikan itu, menganalogikan tentara. Jadi tubuh kita itu punya imun, daya tahan tubuh kita imun ya. Diumpamakan imun ini adalah tentara tubuh kita, betul? Nah, si tentara ini dia itu punya job desk. Tiap tentara punya job desk untuk melawan mikroorganisme atau kuman yang masuk ke tubuh kita. Ya, betul ya? Nah, terus, tentara ini nanti akan menjadi lebih mengkerucut lagi. Mereka lebih spesifik lagi. Ada tentara khusus yang mereka melawan virus influenza. Ada yang melawan virus, apalagi virus ada lagi? Ya macam-macam ya virus ya. Macam-macam ya. Banyak. Nah, COVID itu kan dia termasuk virus yang baru aja ditemukan toh. Bagi orang yang belum pernah terpapar, di dalam tubuhnya belum ada kebentuk nih tentara khusus untuk melawan si virus COVID ini. Jadi, maksudnya divaksin, vaksin itu kan dia isinya adalah virus yang sudah dimatikan atau mungkin dilemahkan ya. Dan kadarnya atau titer yang dimasukkan pun pasti rendah. Dia tidak mungkin bisa bereplikasi atau bertambah banyak di tubuh kita sehingga gejala yang nanti ditimbulkan waktu masuk ke tubuh kita itu tidak akan parah gitu ya. Jadi waktu divaksin yang isinya tadi virus yang udah dimatikan atau dilemahkan ini, dia dimasukkan ke tubuh kita. Waktu masuk di tubuh kita, ada nih tentara yang ngeliatin, weh, ada yang baru nih, gitu kan. Apa nih? Terus akhirnya tentaranya mencoba berkenalan, kayak kenalan, wah ini ada yang perlu dilawan, tapi kita belum punya virus, belum punya tentara buat melawan virus ini. Akhirnya mereka membentuklah pasukan. Tapi karena yang dimasukin kan ya hanya sedikit ya kadar virusnya ya, otomatis tentaranya ini ya membentuk kawanan ya yang secukupnya untuk melawan si virus yang dilemahkan ini tadi. Tapi paling enggak tentara khusus untuk virus ini tadi udah terbentuk. Udah ada nih. Mereka udah standby. Oke, kita udah membentuk tentara baru. Supaya harapannya ketika nanti di depannya kita beneran kena infeksi yang langsung ya, maksudnya yang virus memang hidup itu, waktu masuk udah siap tentaranya ini tadi, udah ada tentara khusus yang untuk melawan si virusnya itu tadi gitu. Jadi beda halnya kalau kita belum pernah divaksin. Kita belum pernah divaksin, di tubuh kita belum ada tentara khusus untuk melawan virus itu tadi, nanti tubuh kaget. Tubuh kaget karena nggak tahu mau dilawan pakai tentara yang mana, udah terlanjur kemasukan virus yang hidup yang jauh lebih ganas dan makanya gejalanya juga lebih macam-macam, lebih parah. Itu tadi. Jadi bentuk bentuk gejala seperti demam waktu divaksin itu sebenarnya malah adalah respon tubuh kita ketika tentaranya itu sedang berperang. Mereka lagi membentuk antibodi untuk melawan si virus ini tadi. Jadi demam, terus batuk, itu sebetulnya adalah respon tubuh kita. Untuk batuk sendiri, kalau pasien ini yang sering dikeluhkannya itu batuk. Batuknya tuh ini banget tuh, nggak berhenti-berhenti, kok nggak sembuh-sembuh. Udah 1 minggu, udah 2 minggu kok nggak sembuh-sembuh. Jadi batuk ini pun dia juga adalah respon tubuh untuk mengeluarkan partikel asing, benda asing yang ada di saluran nafas kita. Partikel asing ini bisa sisa makanan, bisa si virus ini tadi. Kalau misalnya sisa makanan, kayak misalnya kita kesedak, kan otomatis kita langsung batuk kan buat sebagai responnya. Ini sama. Jadi kalau masih batuknya cenderungnya kering ya. Kalau COVID ini memang
kadang masih batuk selepas 2 minggu itu karena masih ada istilahnya apa ya, cangkang-cangkang virus, sisa-sisa cangkang virus yang masih ada di saluran tenggorokan yang si tubuh ini masih apa ya, si tubuh ini mau ngeluarin sisa-sisa cangkang virus itu tadi dengan dibatuk-batukan itu tadi, seperti itu. Ya kan juga yang diserang soalnya saluran napas toh. Iya. Jadi tadi ya, vaksin itu kayak masukkan suatu material genetik dari virus itu sendiri buat tubuh kita punya memorinya gitu ya, Dok. Ya, punya memorinya buat ngelawan kalau misal kita kepapar. Jadi akan menurunkan resiko gejala yang lebih berat dan juga menurunkan resiko untuk menularkan ke orang lain. Tadi itu ya, Dok. Nah, mungkin tuh juga ada nih yang dari teman-teman mungkin yang kayak masih takut dengan vaksin, terus karena juga mungkin dengar-dengar dari siapa berita yang entah benar atau enggak gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita persiapin sebelum kita divaksin itu, Dok? Oke, apa yang harus kita siapkan? Kalau yang jelas itu imun kita ya, daya tahan tubuh kita ya, makan makanan yang gizi cukup, segala macam udah pasti paham lah. Terus sekarang itu yang suka jadi masalah adalah habis divaksin kok malah jadi positif, ya kan? Nah ini sebetulnya pertama yang harus diketahui, positif ini bukan karena vaksin ya, positif ini bisa mungkin sudah terinfeksi sebelum vaksin atau setelah vaksin. Jadi yang harus jadi catatan adalah mungkin perlu juga ini PR buat pemerintah, mungkin harus di swab dulu sebelum divaksin jadi supaya jelas. Jelas. Soalnya kan banyak toh yang OTG apalagi yang anak-anak muda ini loh. Iya, iya benar. Ini mungkin mereka tuh masih ada yang keluar-keluar ya, nggak tahu juga nih, mungkin masih ada yang nongkrong, masih apa, jadi tahu-tahu ternyata sudah terinfeksi sebelum divaksin, jadinya waktu divaksin tiba-tiba muncul gejalanya ya lumayan berat. Jadi yang harus dilakukan ya udah deh, mending kurang lebih 2 minggu sebelum vaksin tuh mending nggak usah aneh-aneh lah, tetap protokol kesehatannya itu yang jelas yang perlu ya. Jadi harus mempersiapkan badannya itu tadi dengan ya amunisinya yang cukup, makanan, asupan, segala macam. Kan kita mau mempersiapkan tubuh kita ini untuk berperang gitu loh. Kalau kita mau berperang, apa sih yang harus dibekali? Ya asupan-asupannya itu tadi, supaya tubuh kita kuat, imun kita bagus. Jadi nanti bisa nggak ada gejala apa-apa juga, mungkin jadi lebih ringan juga ya gejala yang dimunculkan gitu. Nah, mungkin juga ada yang takut itu karena dengan adanya yang udah disebutin tadi sih, sempat sebutin efek samping dari si vaksin itu, atau biasa kita sebut sih dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, sebenarnya apa sih itu KIPI dan wajar nggak sih ada KIPI itu, dan gimana cara penanganan kita kalau muncul si KIPI ini? Oke, KIPI. Tadi udah disebutkan ya kepanjangannya kan, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI ini dia berupa efek samping dari vaksin ya. Efek sampingnya pun bervariasi, ada yang mulai dari ringan sampai yang berat. Nah, cuma sejauh ini memang efek sampingnya cenderung yang lebih ringan. Mungkin seperti demam, kadang ada yang bilang jadi ngantuk. Iya, lapar gitu kan. Nah, ini kalau untuk mengatasinya, ya kita cukup nanti mengkonsumsi obat-obatan untuk meringankan gejalanya. Kalau demam, ya kita cukup berikan paracetamol. Tapi biasanya untuk efek samping ini pun hanya dirasakan kurang lebih 2-3 hari setelah divaksinasi. Jadi nggak yang terus lama. Karena itu tadi yang perlu diingat, virus yang dimasukkan kan dia udah dimatikan atau dilemahkan. Jadi dia nggak mungkin bisa bereplikasi menjadi lebih banyak dan menimbulkan gejala yang lebih berat. Nggak mungkin, ya kan?
Kecuali itu tadi kalau ternyata dia sudah tertular dulu sebelum vaksin atau setelah vaksin karena abai sama prokes. Itu. Jadi kalau dari vaksin sendiri efek sampingnya dia yang umum sekarang dikeluhkan itu lebih ke demam dan itu cuma bertahannya 2-3 hari. Nanti cukup konsumsi obat untuk meringankan gejalanya, biasanya ya paracetamol. Tuh. Ya, berarti KIPI ini termasuk wajar ya setelah vaksinasi karena itu merupakan respon dari tubuh kita karena telah dimasukin si vaksin itu tadi. Iya, malah kalau kemudian ada gejala yang dirasakan itu tadi, berarti bagus nih artinya si tentaranya nggak gabut, dia kerja gitu. Dia lagi kerja untuk melawan si virus ini tadi, membentuk antibodi. Tapi pun juga ada beberapa yang nggak bergejala kok, ada juga yang fine-fine aja. Kemarin saya udah divaksin juga, Asa. Udah? Gimana? Ada ngerasain apa? Kan aku yang ini kan ya dok, yang AstraZeneca kan katanya kan emang mantep lah. Aku sempet demam 2-3 hari sama ini sih pusing. Tapi yang pas malam setelah vaksin itu benar-benar kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena panas sama pusing itu tadi. Iya, betul. Memang Astra ini dia juga isinya kan dia DNA virusnya, jadi memang lebih efek samping ringannya lebih sering dirasakan. Dan tapi itu tadi cuma 2-3 hari aja kan, dan itu pakai paracetamol juga sudah membaik. Dan bahkan baru dosis 1. Iya, baru dosis pertama. Bahkan ada literasi kemarin yang keluar kalau AstraZeneca ini malah baru dosis 1 aja dia udah bagus gitu antibodi yang dihasilkan, dia udah bisa cukup untuk melawan yang varian terbaru Delta ini juga katanya. Tapi Sinovac juga kalah bagus. Semua vaksin itu bagus dengan efektivitasnya masing-masing. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir karena efek sampingnya ini tadi malah membuktikan kalau tentaranya lagi bekerja. Tuh. Nah, wah sebenarnya ini udah di akhir nih dok. Nah, udah di akhir. Gitu. Mungkin sebelum ditutup podcastnya ini mungkin dari dokter sendiri ada nggak nih pesan atau closing statement untuk masyarakat? Sebenarnya apa sih peran kita itu sebagai masyarakat dalam pengendalian COVID-19 ini dok? Oke. Pesan ya. Itu tadi sih, ini tuh saat dimana kita tuh nggak bisa egois ya. Kita itu nggak cuma untuk melindungi diri kita, tapi juga melindungi di sekeliling kita. Caranya itu gampang, protokol kesehatannya itu tadi ya. Terus juga tadi 4 hal tadi apa aja yang Kak sebutin. Pertama, harus mau juga itu mendukung program vaksinasi pemerintah itu juga kan. Kooperatif untuk dilakukan testing dan juga tracing supaya ya ini semua akan bisa segera tertangani dengan baik dan juga bisa segera diakhiri. Jadi itu. Jadi kalau closing statement-nya bersama kita bisa. Mantap. Ya, itu ya teman-teman tadi penjelasan mengenai sebenarnya apa sih peran kita itu sebagai masyarakat dalam menangani penanggulangan pengendalian dari penyebaran virus COVID-19 itu. Nah, jangan lupa dan ingat selalu buat disiplin prokes, protokol kesehatan yang 5M tadi itu ada mencuci tangan, jaga jarak, terus memakai masker, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kemudian juga kita harus kooperatif jika untuk dilakukan testing dan tracing, terus juga kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk adanya vaksinasi tadi. Nah, untuk itu sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nita karena sudah bersedia menjadi narasumber di podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian podcast pada hari ini. Sampai jumpa.